Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang bertahta di dalam hidup kami. Kami menikmati semua kebaikan-Mu Bapa. Kami menikmati semua anugerah-Mu, melimpah dalam hidup kami, memenuhi setiap kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. 'Cause I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, see all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey, oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau yang lagi sakit juga sambil dengerin ini berharap jadi kekuatan, jadi mendatangkan sukacita buat teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bro Stefanus, dari Kak Stefanus, di mana Kak Stefanus ini adalah salah satu leader dari Komsel YPro yang ada di Impact Family, di Impact Community Indonesia. Jadi di mana di sini adalah komselnya kami, komselnya kita untuk bisa saling sharing satu dengan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di komsel, tinggal scan QR code di sini, nanti teman-teman bisa diarahin komsel di sana. Dan mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Let's go, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur dengan keberadaan kami, baik kami yang ada di rumah, dalam perjalanan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan gak bisa dibatasi dengan apapun juga. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati Bro Stefanus yang ada, yang jadi berkat bagi kami. Dengan kata-kata yang ada, kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Mungkin perkenalan dulu singkat ya. Gue Stefanus, gue ditemenin sama istri gue, Janice. Jadi gue betul, gue sekarang leading YPro 38, puji Tuhan. Kita diberkatin dengan, gue bisa katakan domba-domba dari Tuhan gitu ya. Sekitar 15 teman-teman sekarang so far, dan kita juga going kurang lebih 20 mungkin. Ketika gue merenungkan gitu teman-teman ya, aduh gue mau bicara apa nih gitu kan sama teman-teman di sini gitu. Yang Tuhan taruh di hati gue adalah, coba siapin hati teman-teman gitu. Sebelum kita ngomong, kita panen buah roh gitu kan. Kita siapin dulu hati kita. Kenapa hati ya gitu ya. Gue renungin kenapa Tuhan harus hati gitu. Karena gue percaya adalah hati adalah gerbang teman-teman untuk Tuhan bekerja gitu ya. Kita tutup gerbangnya, Tuhan gak bekerja. Kita buka gerbang hati kita dengan leluasa, Tuhan bekerja. Ketika gue duduk di sini, gue keinget teman-teman zaman kurang lebih 10 tahun lalu gitu ya. Kurang lebih, benar. Ketika pertama kali gue nyampe Australia gitu ya, gue juga tergabung dengan perkumpulan anak-anak muda gitu ya. Gue melihat banyak hati anak-anak muda di sana, dan terutama juga gimana Tuhan memanggil gue gitu ya. Untuk benar-benar, yuk kita jangkau anak-anak muda. Dan gue pengen impartasi ini teman-teman ke kalian hari ini gitu ya. Kalian di sini awesome. Gue lihat kalian mulai dengan satu spirit yang asik. Ketika nyembah Tuhan, kalian nyembah Tuhan juga benar-benar dengan kesungguhan hati. Don't stop here gitu. Jangan berhenti di sini. Lanjutkan. Karena kalau anak-anak Tuhan, kita penuh dengan garam, dengan terang, kita stop di sini, sangat sayang. Kita gak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau, amin. Dan gue bisa catch hati kalian di sini sangat-sangat membara untuk Tuhan. Jadi makanya gue bilang kenapa prepare your heart. Hati itu adalah gerbang, adalah awal dari segalanya. Gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang buah roh gitu ya, seringkali kita fokusnya kepada resultnya, kepada buahnya. Tapi yang hari ini Tuhan mau ingatkan kita gitu ya. Coba yuk kita one step back yuk. Kita one step back. Prosesnya gimana? Mekanismenya Tuhan bekerja gimana caranya untuk mendapatkan buah tersebut. Karena Tuhan mau gitu ya. Kita berjalan dengan mekanismenya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita sendiri. Kenapa? Cara kita kadang-kadang pengennya yang instan. Yang mudah. Yang enak di hati. Kadang-kadang caranya Tuhan seringkali berbalik arah. Gitu ya. Gue dari umur 18, 19, 20 juga sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hidup yang menurut gue untuk umur segitu berat. Makanya orang kalau sering nembung gue, lu umur berapa bro? Dikiranya at that time gue mungkin 27, 28 kayak sekarang. Nah 27, 28 kayak sekarang ditebaknya gak tahu ya. Si cap gitu kali ya kurang lebih ya. Tapi gak apa-apa, asal kita memang muncul dari dalam ya teman-teman. Kematangan rohani kita yang Tuhan proses. Nah, kenapa ada kata-kata bearing fruit and performing fruit di sini? Seringkali kalau kita baca Alkitab, kata-kata berbuah itu sering dipakai dalam bahasa Inggris adalah bearing fruit. Gitu ya. Bearing fruit dalam bahasa Indonesia diartikan menghasilkan, melahirkan gitu ya. Performing itu menampilkan. Teman-teman. Kata-kata bearing fruit dipilih di Alkitab menurut gue sangat tepat. Kenapa? Punya bobot yang jauh lebih berat ketimbang hanya menampilkan, teman-teman. Ya, kenapa? Kata-kata bearing fruit ini diartikan melahirkan, artinya perlu proses. Perlu proses pembuahan. Beda dengan kata-kata yang hanya menampilkan. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang Tuhan mau sekarang. Untuk mendapatkan buah, ayo kita lahirkan. Kita masuk dalam prosesnya itu.
Ya, makanya di second arrow ada lahir dari Roh Kudus. It goes through the right process. Kita mau sama-sama belajar teman-teman. Right process ini apa? Proses yang Tuhan mau itu apa? Jadi, gitu ya. Dan dalam bearing fruit sendiri, Tuhan mau buah yang dilahirkan itu dari persekutuan yang personal dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan mau teman-teman, semua teman-teman di tempat ini. Mungkin teman-teman stage-nya baru ketemu Tuhan, baru masuk ke gereja. It's okay. Semua ada stepnya. Yang terpenting adalah Tuhan mau ketemu dengan setiap pribadi teman-teman di tempat ini. Ya, gue selalu bicara di Impact Family di Komsel. It's just a waste of your time kalau kita ke gereja, gitu ya. Lu tidak betul-betul menemukan Tuhan di hidup lu. Make sure ketika lu ke gereja, lu bersekutu, lu punya hati dulu nih teman-teman. Yang gue datang ke gereja ini gue nyari siapa gitu kan. Sahatnya yang gue cariin gitu kan. Yang gue cari siapa gitu. Make sure hati kita dulu sama teman-teman ke Tuhan. Ya, performing itu juga bisa seperti orang Farisi. Yang mungkin cuma menguasai hukum Taurat luar dalam gitu ya teman-teman. Yang penting mereka tahu, mereka lakukan aja. Tapi enggak. Dalam bearing fruit Tuhan mau ada personal touch Tuhan benar-benar di situ. Yang personal. Lu melakukan itu keluar karena perjumpaan lu dengan Tuhan. Ya, kita mau baca teman-teman Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk, mari kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan teman-teman ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ketika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Ya teman-teman, jadi ketika gue merenung tentang berbuah, yang Tuhan ingatkan analoginya adalah di pokok anggur. Gitu ya, dengan ranting-rantingnya. Gue bagi menjadi 3 poin gitu ya teman-teman. Poin yang pertama berbicara mengenai rantingnya Tuhan. Ayat yang bisa kita kutip dari ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Puji Tuhan teman-teman, Tuhan di sini berbilang, akulah pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Ya, that's awesome gitu. Kita yang harusnya ranting kering siap dibuang, siap dibakar, Tuhan bilang enggak, lu tuh ranting-rantingnya aku, gitu kan. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang merasa, gua ini bukan siapa-siapa. Background gua itu terbuang. Back to the Bible. Gitu ya. Tuhan bilang, firman Tuhan punya kuasa. Amin. Aku pokok anggur dan kamu rantingnya. Betapa luar biasanya kita boleh attach dengan Tuhan yang harusnya kita gak ada nilainya. Ya. Jadi positioning teman-teman di sini yang penting. Ya, akuilah juga teman-teman, selain kita disuruh diangkat jadi anaknya, kita tuh anaknya Tuhan. Kita ini juga hambanya Tuhan. Ya, pokok dengan ranting berbicara, kita ini hambanya Tuhan. Kita yang perlu Tuhan. Mana ada pokok yang perlu ranting? Kita ranting yang perlu pokoknya. Dibilang di sini, kalau ranting tidak atas kepada pokoknya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu cara bermainnya Tuhan. This is how it works. Jangan diputar-putar, jangan kita lari dari sini. Kalau kita lari dari sini, hidup kita akhirnya nggak berbuah. Kita nggak berbuah. Ya, positioning. Dalam positioning ini apa teman-teman? Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Bapa. Tuhan, thank you, lu udah angkat gue jadi anak lu. Tapi gue tahu sekarang gue diperbudak oleh kasihnya Tuhan. Gue mau merendahkan diri gue, gitu kan? Dan apa? Abide in me kata Tuhan, tinggal dalam aku. Tinggal dalam aku ini bicara apa teman-teman? Having the right relationship sama Tuhan. Gak semua orang bangun hubungan sama Tuhan benar. Kita juga mesti belajar. Sama seperti ranting ke pokoknya. Gitu ya. Kalau ranting ke pokoknya ini tidak menyerap semua nutrisi secara komplit. Full package. Ngambil paket hemat gitu ya teman-teman ya. Gimana yang terjadi dengan ranting?
Gak bisa dia tumbuh dengan semestinya. Ya, ada nutrisi, ada vitamin, ada mineral, air yang mesti mengalir kan teman-teman. Sama, kita ibarat ranting nyantol di pokok ini sama, mesti absorb complete package. Yaitu apa teman-teman? Ya, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Gua zaman dulu ya, ikut Tuhan juga pilih-pilih, paket hemat gitu ya. Kalau lagi penyembahan, kalau bisa nangis tisu sebanyak-banyaknya. Ketika firman, mulai agak turun. Ketika Senin Selasa, hilang gitu semua. Ya gak? Rabu puji Tuhan di kita masih ada 60 minute worship. Kita dibangkitkan lagi. Yang udah datang, berapa banyak di sini? Ayo kita datang. Karena kita perlu dijagain teman-teman. Perlu kita dijagain gitu ya. Kita perlu full package. Roh dan kebenaran. Rohnya itu apa teman-teman? Betul, kita masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita ketemu Tuhan. Dari firman yang sudah kita baca, kita download itu. Reminder Tuhan itu dalam roh. Dalam kebenaran tetap teman-teman. Luangkan waktu kita, baca firman. Mengerti firman. Renungkan firman. Waduh makin berat bro. Ya gitu sih memang. Lakukan firman, gitu kan. Ayo, tapi kita anak-anak muda kita harus. Kalau grade nama kita ini udah berat loh. Bener ya? Impact Youth. Impact Community Indonesia. Waktu gue migrasi ke sini gitu ya. Teman-teman lama gue gini. Impactful. Ketemu gue gitu mulu bro. Gak apa-apa. Memang kita di sini harus menjiwai. Nggak, kita masuk di sini dengan spirit being an impact. Live to impact. Ya. Jadi ayo teman-teman, kita full package sama Tuhan. Spirit dan roh dan kebenaran. Oke. Seringkali juga teman-teman, Tuhan bilang di sini tadi kan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. The false vine gitu ya. Apa maksudnya misalkan pokok anggur yang tidak benar itu gitu loh. Kita sering menjadikan sesuatu itu patokan kita teman-teman. Gak salah, kita suka nonton Netflix. Drakor-drakor gak salah, istri gue juga suka gitu ya. Istri gue juga suka. Gak salah. Tapi komanya gitu ya. Kalau ketika, ini analogi aja teman-teman ya. Gak cuma drakor ya. Spanish ini juga gak apa-apa atau apa gitu ya. Kita mematokkan value dari situ tuh jadi mewarnai kehidupan kita. Itu yang sayang banget gitu kan. Harusnya kita warnain dengan roh dan kebenaran tadi. Firman Tuhan tadi yang memerdekakan kita. Kewarna deh teman-teman. Atau mungkin pergaulan kita. Kemarin gue di kampus juga baru cerita gitu kan. Ayo yuk kita cek lagi yuk circle pertemanan kita yuk. Gitu kita cek lagi yuk circle satu kita gitu kan. Apakah kita dikelilingin oleh orang-orang yang betul-betul memiliki value yang cinta sama Tuhan. Ya kenapa orang circle satu pasti cenderung lu ketemu lebih sering. Mewarnai kita. Ya tapi doesn't mean kita juga eksklusif, enggak sih. Gue juga sebel kalau ngeliat anak-anak Tuhan tuh yang udah mateng gitu ya. Tapi maunya ngumpulnya sama orang yang mateng terus. Diajak pergi yang gak mateng kayaknya lu telur setengah mateng gitu kan. Gak gitu dong bro gitu kan. Gak gitu. Justru kita harus bikin impact gimana? Kita sadar diri dulu. Secara dewasa gue perlu diwarnain dengan sesuatu yang seharusnya. Dari pokok tadi. Setelah itu gue harus berbuah dong. Keluar gue gitu kan. Be an impact. Oke. Di Efesus 5 ayat 18. Dibilang begini teman-teman. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dengan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Fokuslah kepada yang warna kuning, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, gue gak sok pinter teman-teman, gue juga belajar dari seorang pastor gitu ya. Ada kata arti aslinya, gue gak ngerti bacanya terus terang, pleroste. Ya, yang memiliki kata sifat itu present imperatif. Itu kata perintah tapi bentuknya present. Kata perintah tapi bentuknya present gitu ya. Yang berarti terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, terus menerus teman-teman dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita terjebak kepada situasi yang one off moment. Ngerti ya teman-teman, one off moment ya. Gua juga dulu hidup seperti itu teman-teman. Ya, ketika ada nubuatan. Ketika ada altar call gitu kan. Rasanya that's it, that's my turning point. That's it. Pertanyaannya bener gak? Gak salah dengan altar call, gak salah dengan yang lain-lain, gak salah. Tapi jangan kita jadikan itu satu momen titik ya teman-teman. Koma.
Karena yang jauh lebih penting artinya apa? Hari-hari kita ini loh. Hari-hari kita ini perjalanan kita sama Tuhan. Kita udah dinubuatin sama 1000 pendeta pun kalau kita tidak betul-betul masuk dalam firman Tuhan. Gimana kuasanya Tuhan mau melingkupi kita? Balik lagi, hati. Buka tadi gate itu teman-teman. Ayo, gue bicara betul. Yuk teman-teman, buka hati kita. Ya, buka hati kita. Anak muda tuh luar biasa. Gue mengalami sendiri dulu ya. Sama anak-anak non-Indonesian pun, teman-teman dari China. Kita ngomong tentang kebenaran, mereka buka hatinya luar biasa. Sampai mereka mau bawa Bible pulang ke Congko. Ya, bawa Bible pulang ke Congko. Takut teman-teman. Tapi yang membuat kita sukacita apa? Kepikiran mau bawa Bible. Bener gak? Itu loh. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Ya, poin kedua teman-teman. Yang gue mau sharing. Dari ayat yang ke-15, ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, poin kedua di sini gue tulis sentuhan personal Tuhan di hidup kita. Sadarilah teman-teman kehadiran sang pengusaha tadi di ayat pertama. Kalau di bahasa Inggrisnya pakai kata-kata vine dresser. Vine dresser ya, kayak hairdresser. Ini vine dresser. Vine itu kebun anggur. Atau gardener, lebih jelas kalau menurut gue translationnya gitu ya. Sadarilah kehadiran si vine dresser ini teman-teman di kehidupan kita. Si vine dresser ini ngapain nih? Jadi nih di Yohanes nih. Ya, di ayat 1 tadi teman-teman, di ayat 2. Dipotongnya dan dibersihkannya. Pertanyaannya siapa yang dipotong, siapa yang dibersihkan? Yang dipotong di sini berbicara orang-orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Yang maybe hanya hadir secara fisik ke gereja. Tapi hari-harinya tidak mentuhankan Tuhan dalam hidupnya. Ya, tapi gue yakin teman-teman yang di sini yang hadir kita semua masuk dalam kategori yang kedua. Yang dibersihkan. Karena kita melekat kepada Tuhan. Dibersihkan punya translation juga pruning. Ya. Istri gue suka banget tanaman. Jadi gue juga sering melihat gitu ya. Ketika dia ngambil gunting tanaman, beda ya sama gunting biasa ternyata teman-teman ya. Digunting gitu ya. Oh, that's called pruning. Apa sih teman-teman fungsinya pruning itu? Sebagai seorang gardener, motong ranting-ranting yang penyakitan. Gitu teman-teman ya. Dan ada fungsinya juga untuk membawa sirkulasi udara dari pokok ke ranting itu lancar. Ya, sama teman-teman sama kehidupan kita. Dipotong dan dibersihkan pakai gunting. Sakit, sama-sama sakit. Tapi kita bersyukur kita masih masuk kategorinya yang kedua. Dibersihkan untuk fungsi yang baik. Untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk sesuatu yang menuju apa yang dimau oleh si gardener. Si vine dresser. Ya, jadi apapun nih teman-teman situasi yang kita sedang hadapi. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita ngerasa Tuhan sakit. Gue masih muda, kok sakit ya? Justru Tuhan mau kadang-kadang dari kita muda. Kita tuh mengenal apa yang si gardener ini mau. Itu yang terpenting. Lebih sulit untuk Tuhan merubah karakter kita ketimbang memberkati kita. Lebih sulit teman-teman. Karena original desainnya Tuhan itu menciptakan kita tuh segambar dan serupa sama Tuhan. Dan Tuhan mau sepanjang perjalanan kita, at the end kita tuh menjadi segambar dan serupa lagi sama Tuhan. Ya, jangan kita terbawa sama korapnya dunia. Ya, anak-anak muda kita betul-betul mesti jaga hati gitu kan. Jangan sampai kita kebawa korapnya dunia, kita gak tahu Tuhan kapan datang lagi. Ternyata kita tidak ditemukan setia dan mengasihi Tuhan. Kita gak attach lagi ke pokok tadi teman-teman. Ya, jadi melalui proses pruning atau pembersihan adalah cara kerjanya Tuhan. Agar adanya sentuhan personal kita sama Tuhan. Ada perjumpaan yang mengubahkan teman-teman. Ya, you watch him at work. You feel him. Benar-benar dalam hidup lo. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, tapi lu betul-betul merasakan di kehidupan pribadi lu. Ya, melalui banyak hal, tekanan, problema hidup. Tuhan ada dan Tuhan mau merapikan hidup gua. Dan merapikan ini bicara apa lagi sih teman-teman? Memotong tadi penyakit ya teman-teman ya.
karakter-karakter yang memang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita dari muda masih ikutin jalan pikirnya Tuhan, isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan. Gue juga masih belajar, teman-teman. Semua orang tuh punya monsternya di diri sendiri gitu kan. Gue mungkin ada monster A sampai B, lu punya C sampai D dan lain-lain gitu. Kita mesti reflect apa yang Tuhan mau kerjakan. Ketika masalah terjadi, Tuhan tuh mau gunting bagian mana nih? Gak ada pengendalian diri kah? Licikkah kita? Tidak tuluskah kita? Dan lain-lain. Ya, di 2 Korintus 12 ayat 7 dan ayat yang ke-9, teman-teman. Di sini ceritanya gini teman-teman ya, ketika kita baca buah roh, si Paulus ini sudah orang yang sudah dirubahkan. Dulunya si Paulus ini orang yang membantai orang-orang Kristen. Ketika dia sudah dirubahkan, ternyata hidup dia melanjutkan perjalanan pelayanan itu tidak mudah. Banyak tantangan. Dia bicara begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ketika dia dipuji sudah banyak buah roh itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ketika hidup dia makin susah, sepanjang pelayanan dia, gitu ya, dia nggak bilang loh teman-teman, justru Tuhan cabut ini duri dalam hidup gua. Duri itu bicara apa sih teman-teman? Yaitu tadi tantangan-tantangan. Mungkin kalau di zamannya Paulus penyakit. Ya, bisa nggak teman-teman kita berkata begini? Yuk jangan berdoa untuk Tuhan cepat-cepat lepasin duri ini deh. Tapi berdoa yuk untuk duri yang ada di hidup kita itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna atasku. Dan hidup kita akan bisa menghasilkan buah. Amin. Itu yang gue berdoa bersama-sama, termasuk untuk kehidupan gue. Apapun yang kita alami. Meskipun kok ini anak muda bicaranya masalah, banyak masalah. Gue tahu banyak anak muda sekarang juga berat kok. Ya kan yang mereka hadapi. It's okay. Itu bentuk kasihnya Tuhan juga untuk didik kita. Ya, macam-macam orang kalau dikasih duri, respon hatinya. Amsal bilang gini, jangan keraskan hati. Berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Ya, keras hati artinya apa? Tadi menutup akses pintu Tuhan untuk masuk ke kehidupan kita. Kalau Tuhan mau proses tadi, sebagai gardener tadi, jangan tawar hati. Banyak orang tawar hati. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ngadapin kesesakan aja udah capek bro, sis, bener gak? Terus lo tawar hati lagi. Mana ada kekuatan untuk menghadapi dunia ini, bener ya? Iya dong. Iya gak? Jadi tawar hati itu bicara apa sih? Menarik diri teman-teman dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai ya. Yuk, kalau sekarang ada teman-teman tergabung di Impact Family. It's called Impact Family. Jelas banget. Ada teman lu lagi kesesakan, lu lihat. Trapnya iblis itu di sini. Sama-sama yuk rekatkan barisan, bener gak? Yuk, wah jangan sampai teman gua hilang. Sedih loh teman-teman. Oke. Gimana caranya teman-teman respon hati kita harusnya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, bareng-bareng boleh ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa jagalah teman-teman? Ya, kita itu diberikan otoritas berarti teman-teman sama Tuhan. Untuk menjaga hati kita dalam berbagai situasi kehidupan. Mison, jaga mic ini ya. Artinya saya kasih otoritas ke Bison. Please keep it well. Jaga. Ya. Kita dikasih otoritas sama teman untuk jaga hati kita. Karena balik lagi, semua mulai dari hati. Gue mau hari ini yang gue mau bicara adalah persiapkan hati kita. Welcome Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, dalam any form yang Tuhan sekarang lagi bekerja di hidup lu. Untuk melahirkan buah kehidupan yang nyata. Amin. Berdoalah untuk Tuhan memberi kita kemampuan juga teman-teman. Kita boleh berdoa untuk ini. Jangan berdoa yang aneh-aneh. Doanya yang Tuhan mau. Ya tadi di Alkitab bilang kan, ketika kita attach dengan si pokok itu, mintalah apa-apa yang lo mau. Waduh, lihat Ferrari lewat, pengen sih Tuhan. Ya kan? Lihat cewek yang cakep, mau sih Tuhan, buat istri gue. Ya kan? Doanya ini aja deh teman-teman. Jaga hati kita, Tuhan jaga hati. Gue yakin Tuhan kabulin. Karena ini sesuai yang Tuhan mau. Outcome itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya teman-teman, jadi ketika kita berbuah gitu ya,
Ternyata di Kolose 1 ayat 9 sampai 10, dalam proses pematangan buah itu sama dengan teman-teman, kita tuh bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, ini yang kita harus kejar. Kita harus kejar. Kalau kita bisa kejar ini, kita gak akan kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena mengharapkan hasilnya sesuai hasil dia. Pertanyaannya, gimana caranya biar gue tahu hasilnya Tuhan yang Tuhan mau? Harus kenal, bro. Harus kenal sama Tuhan kita. Kita gak mungkin kecewa. Ya, jadi gue berdoa proses pematangan buah di diri kita semua. Kita udah 3 minggu bahas buah terus gitu kan. Harus lebih matang gitu kan. Proses pematangan buah ini diimbangi oleh pertumbuhan kita akan pengenalan akan Tuhan. Yang terakhir teman-teman, ketika kita melakukan hal-hal tadi, artinya di ayat ke-8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples." Gitu kan? Di ayat ke-8 artinya ketika kita tadi berbuah, kita taat sama Tuhan mau berbuah, kita tuh menunjukkan bahwa kita ini murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan itu identik dengan karakter taat. Taat, ya. Proof that you are a true disciple, that you are a true believer, that you are a true branch by submitting to the pruning and the cleansing. Kalau kita betul-betul muridnya Tuhan, kita bakal taat, teman-teman. Kita bakal taat. Kenal dulu sama Tuhan, kita taat. Ya, kita bisa submit dengan prosesnya Tuhan, pembersihannya Tuhan dalam hidup kita. Karakter kita yang buruk-buruk Tuhan potong. Kita tahu maksudnya Tuhan. Oh iya, Tuhan mau gue biar serupa nih sama Tuhan nih. Ya kan gue mesti kejar nih keserupaan sama Tuhan gitu. Ya, the deeper and fuller our submission, semakin kita tertancap dalam ketaatan kita sama Tuhan, the greater our spiritual development in Christ. Semakin kita tertancap dalam sama seperti gedung-gedung pencakar langit gitu ya teman-teman ya. Pondasinya harus makin dalam biar dia bisa bangun gedung yang tinggi. Pohon yang besar juga sama, kalau akarnya gak tertancap dalam ke bawah, gak kemana-mana tuh. Lu pernah lihat ya di jalan-jalan sampai akarnya kemana-mana, berarti pohonnya gede. Sama. Yuk kita taat makin dalam sama Tuhan, biar hidup kita bisa menjulang tinggi dan berbuah lebat. Amin. Ya, di Galatia juga dibilang kan teman-teman, walk in spirit. Ada bahasa aslinya stoiseo. Ya, yang berarti apa? Suruh berjalan kayak itu loh teman-teman, kita paskibra. Ya, paskibranya gue beda sih, gue ngaco sendiri memang gitu ya. Tapi kalau paskibra yang bener kan rata ya teman-teman ya. Rata, gak boleh belang. Nangkep ya teman-teman ya. Berjalanlah, bukan cuma jalan coy. Lu jalan itu. Ya, oke. Berjalanlah dalam keserupaan akan Kristus. Roh Kudus di hidup lu, Tuhan lu jalan lu gimana di hidup lu. Imbangin. Jangan kita maunya belang sendiri. Itu menunjukkan kita murid yang taat sama Tuhan. Oke, yang terakhir teman-teman. Kita ini anak-anak yang percaya pasti banyak disorot. Pasti banyak disorot. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup menjadi batu sandungan. Kita hidup jadi cornerstone itu harus. Ya, mencerminkan Tuhan yang betul dalam hidup kita. Jangan sampai begini loh teman-teman. Gua denger waktu zaman gue SD SMP sekolah di sekolah Kristen itu, Tuhan itu baik kasih. Ini manusia-manusia Kristen kok kayak begini. Jangan sampai begitu. Kita ini kan perwakilannya Tuhan. Ya, karena udah ada ayatnya teman-teman. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dan janganlah, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Di kita ini kan gak diatur teman-teman, doa sehari berapa kali gitu kan. Dan lain-lain gak diatur kita ini. Ya, tapi yuk kita jaga hati kita betul-betul. Kita stay attached dengan pokoknya tadi. Biar buah yang dihasilkan tuh betul-betul buah yang memang dimau sama si gardener. Proses kehidupan yang terjadi di hidup kita juga akhirnya karakter yang muncul yang si gardener mau. Ya, akhirnya apa sih teman-teman? Dari semua itu, hidup yang berbuah ini Tuhan mau dinikmatin sama orang-orang sekeliling kita.
dan terlebih dinikmatin sama Tuhan. Ya, jadi yuk bareng-bareng kita cross check malam hari ini. Apakah buah yang kita hasilkan ini buah yang Tuhan mau? Ya, karena beda teman-teman. Ya, kalau buah yang kita hasilkan ini dari persekutuan yang melekat sama Tuhan, dengan juga proses yang terjadi sama hidup kita, buah yang dihasilkan itu beda. Benar-benar apa yang Tuhan mau. Kasih, bicara dengan kasih, buah roh, kasih yang dihasilkan pun juga beda. Bukan begini loh, kasihan ya itu orang. Apakah itu mengasihi? Belum tentu ya, gue gak jawab bukan ya, belum tentu. Belum tentu. Ya, seringkali gitu kan, kasihan ya. Mungkin gue, bicara gue aja, kasihan ya. Gue harus tanya diri gue, lah gue ini mengasihi atau cuma kasihan gimana? Kalau bicara tentang dari Roh Kudus, mengasihinya itu sampai bercucuran air mata kita. Orang yang udah jahat sama lu kasihin, itu baru kasihnya Tuhan. Lemah lembut. Oh dia kalem, dia itu lemah lembut. Pernah dengar gak begitu kan? Oh dia orangnya kalem, dia itu lemah lembut. Belum tentu gengs. Ya, bisa jadi dia kalem di depan ketika pulang. Bisa. Atau dalam hati. Tapi ketika kita lahir dari Roh Kudus, satu paket buah roh itu kan, semua itu satu paket dilahirkan. Oke teman-teman, jadi itu aja sharing gue malam hari ini. Semua gue harap terberkatin dan betul-betul ada perubahan hidup yang sama-sama kita bisa dapetin. Boleh kita tutup dalam doa? Yuk teman-teman, kalau berkenan teman-teman boleh yuk kita bangkit berdiri yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Begitu Engkau mengasihi teman-teman di Impact Youth. Mereka boleh meluangkan waktu mereka Tuhan. Ketimbang nongkrong-nongkrong di luar, mereka datang mau ketemu dengan Tuhan. I pray for them Tuhan, biar gak stop sampai sini. Betul-betul nama Impact Youth itu tertanam jelas di hati mereka. Engkau hembuskan nama Impact Youth melalui our gembala Tuhan. Dan biarlah kami sebagai jemaatnya betul-betul menghidupi. Kami gak stop di sini. Biarlah hidup kami berbuah lebat. Seperti yang Tuhan mau. Buah roh yang sudah kami pelajari menjadi buah roh yang nyata, yang berbeda. Orang bisa bilang, ini bukan cuma sekedar berbuat baik. Ini bukan cuma sekedar orang ini baik. Tapi ada yang beda. Apa ya? Oh, dia connect dengan Tuhan yang hidup dalam hidupnya. Maafkan kami Tuhan kalau kami sering ngedumel sama masalah yang kami hadapin. Sama tekanan proses yang Tuhan kasih. Tapi kami belajar, Engkau datang sebagai pengusahanya. Sebagai gardener dalam hidup kami. Yang membawa gunting yang kelihatannya serem sakit. Tapi Engkau punya maksud yang indah buat hidup kami Tuhan. Tuhan, tilik setiap hati di tempat ini. Yang hancur Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak biarkan tergeletak. Karena Engkau Tuhan yang hidup buat Tuhan. Buat kami semua Bapa. Engkau pulihkan, Engkau beri kekuatan yang baru Tuhan. Buat mereka yang tergelet, yang capek, yang lelah Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru untuk mereka Bapa. Bangkit dan bertumbuh dalam Yesus dan berbuah dalam Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mampukan kami untuk terus menjaga hati kami. Dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau jaga teman-teman di sini semua. Semua teman-teman yang diberkati, siap jadi berkat, siap jadi dampak. Yuk kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati teman-teman. Pastinya teman-teman semua diberkati, khususnya dari firman Tuhan dari Kak Stefanus, dari Bro Stefanus yang ada, mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah ranting-rantingnya Tuhan, ada dalam proses-proses yang Tuhan kasih untuk berbuah, dan untuk itu kita menyiapkan hati kita untuk bisa Tuhan bentuk sesuai dengan rencananya. Amin, dan berharap teman-teman diberkati, dan jangan lupa terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, setiap Sabtu jam 5 sore, di mana di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan juga bagi teman-teman semua yang mau beribadah onsite bersama dengan kami, hadirlah setiap hari Sabtu jam 5 sore juga waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia
Lantai P3. Seruan-seruan sama-sama bareng kita, bisa nikmati penyembahan, pujian, firman Tuhan dengan teman-teman yang ada, seumuran yang ada. Jadi komunitas yang tepat untuk teman-teman bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa datangnya di Impact Youth Onsite yang ada. Dan untuk teman-teman kalau kurang, ada Impact Family di mana tadi Kak Stefanus salah satu leadernya. Teman-teman bisa bergabung dalam Impact Family yang ada, tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke grup WhatsApp dan akhirnya nanti via Zoom online. Jadi keluarga yang baru di sana, bahkan ada Komsel Onsite dalam beberapa titik juga. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Terkhusus Komsel Onsite-nya Impact Youth ada setiap Kamis 2 minggu sekali di Mall of Indonesia lantai P3 jam 7:30. Tinggal hubungi, nanti teman-teman bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa juga teman-teman bahwa Gereja Impact Community Indonesia dalam setiap minggunya ada ibadah jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Kami mengundang teman-teman semua yang belum punya tempat tepat untuk beribadah, bisa beribadah bersama dengan kami setiap hari minggunya di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Dan teman-teman juga bahwa Impact Youth ada pelayanannya yaitu Goes to Campus. Teman-teman yang punya kampus, punya persekutuan doa, dimanapun kalian ada, yang Tuhan percayakan dalam pendidikan yang ada, baik sekolah-sekolah juga ada. Yuk, kalau mau kami layani di sana, mau dimuridkan, mau mentoring, perlu mentoring yang ada, bisa hubungi nomor berikut. Nanti kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir teman-teman, bahwa kalian udah tahu bahwa apa yang dikerjakan Yayasan Tangan Pengharapan banyak jadi berkat khususnya di pedalaman bagi pendidikan dan makanan-makanan gratis di sana yang menyehatkan mereka pastinya. Kalau teman-teman mau ambil bagian dalam pelayanan yang kami kerjakan di Yayasan Tangan Pengharapan, caranya gampang. Kalian tinggal beli, ada hoodie-hoodie keren ini, ada baju-baju, kaos-kaos, ada batik Tangan Pengharapan yang kalian bisa beli. Dan semua keuntungannya dipakai untuk jadi berkat di sana. Jadi kalau mau jadi berkat, jangan lupa beli lewat hal yang sederhana ini, beli baju-bajunya Positive by YTP atau batik Tangan Pengharapan. Tinggal ada di sini, scan-nya ada. Cari di Tokopedia dan lain-lain juga ada. Jadi berkat lewat apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua. Semoga ada penyertaan Tuhan. Dan bukan semoga, ini ada sebuah kepastian penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai ketemu lagi. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual
setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60-Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.